Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para hujaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ittihad beserta para pengurusnya, jamaah sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bisyukril lisan, memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah wa huwa afdhalud du'a. Alhamdulillah itu adalah utama-utamanya doa. Atau dengan syukur senantiasa kolbu ruhani kita, kolbu yang bersifat ruhani. Karena kolbu ada yang bersifat jasadi dan ada kolbu yang bersifat ruhani. Dalam kolbu ruhani inilah bertempat bersemayam daripada hakikat terima kasih kepada Allah, menimbulkan sifat husnudon atas segala takdirnya Allah, kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berbicara masalah rasa? Karena Allah itu adalah zat yang maha gaib. Ketika kita mengabdi kepada Allah, ketika kita menyembah kepada Allah, tidak cukup hanya dengan lahiriah saja. Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin. Maka ketika kaitannya dengan batin adalah kaitannya dengan dauq. Dan dauq atau rasa itu adalah di dalam qalbu rohani kita. Atau dalam makna syukur yang sebenarnya menggunakan segala bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam rangka apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala macam bentuk kebaikan, tetapi dalam perangai hidupnya dia melaksanakan kemungkaran, dia melaksanakan kemaksiatan, pada hakikatnya kufur dia kepada Allah. Au kufru bin ni'mat, au kufri bin ni'mat, kufur nikmat. Dan kufur nikmat apabila telah mendominasi dan senantiasa terus menerus akan berubah menjadi kufur yang bersifat akidah. Na'udzubillah min dzalik. Shalawat tering salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, seluruh umatnya. Moga-moga kita termasuk umat Rasulullah yang diakui. Sekali lagi, umat Rasulullah yang diakui dengan tidak adanya hijab antara kita dengan Rasul. Karena nanti di yaumil qiyamah nanti ada orang yang ketika di dunia selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata karena ada amalan-amalan yang dia lakukan di dunia, akan ada hijab antara dia dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, laisa minni walastu minna. Dia bukan bagian dari golonganku dan aku bukan bagian daripada golongannya. Terhijab karena amalan-amalan diantaranya adalah golongan-golongan yang membenci daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu bersifat suudzon, buruk sangka terhadap sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita termasuk umat Nabi yang diakui oleh Allah dan Rasulullah sebagai umat Rasulullah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kita, kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, perantara-perantara yang dapat menyampaikan kepada syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salah satu hal yang membingungkan umat dikarenakan banyaknya umat Nabi yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di era sekarang ini yang paling ngetren itu adalah ketika muncul ngetren orang ngimpi
ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berbicara bermimpi dengan Nabi terlalu lebay, dan ada orang yang menanggapi ketika ada orang saya bermimpi dengan Nabi, dia pun menanggapinya lebay, bahkan mengancam dengan pasal akan dimasukkan penjara. Ini terlalu lebay. Maka biar kita tidak terlalu lebay, mari kita pelajari daripada sama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya seumpamanya nanti kita diberikan rizki oleh Allah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya di dalam tidur kita mengetahui, oh ini toh Rasul. Kita tidak ditipu, ini loh Rasul. Oh ternyata karakter apa yang dikaji dalam kitab-kitab ulama yang menerangkan bagaimana bentuk fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan syariat. Mencocokkan syariat dengan segala sesuatu adalah penting. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus tsani, fasal yang kedua, fasal yang ketiga. Al-faslus tsalisu, fasal yang ketiga, fi sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi, dan menerangkan uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudabilan, dan juga daripada sifat cat rambut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yata'allaqu bidzalika, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul sya'ri hasanahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang laki-laki yang rambutnya bagus. Rambutnya bagus, laisa bisabiti. Laisa bisabati. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lurus, walal ja'dil qatit atau qatati, dan tidak juga rambut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keriting. Jadi rambutnya Nabi tidak lurus, tidak keriting. Kalau bahasa kita apa ya? Bergelombang, ikal ya, ikal. Tidak keriting, tidak lurus, itu rambut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang-orang ngaku saya ketemu Nabi Muhammad SAW tadi malam mimpi, bagaimana Nabi Muhammad SAW yang kamu ketahui ketika mimpi? Nabi Muhammad SAW rambutnya lurus, lurus rambutnya kayak iklan sampo. Bohong, itu bukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rambut Nabi Muhammad SAW? Rambut Nabi Muhammad SAW keriting, itu bukan Nabi Muhammad SAW, itu kayaknya sahabatnya. Karena sekarang banyak orang punya kehebatan mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa dijadikan barometer secara syariah apakah mimpinya itu hak ataupun tidak. Wa kana idza masyatatahu bil mushti, dan Nabi Muhammad SAW masyatatahu bil mushti, ketika Nabi Muhammad SAW itu menyisir, maka Nabi Muhammad SAW menggunakan sisir. Seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang rapi, suka bersisir, suka bersiwak dan lain sebagainya. Dan bagaimana ya'ti ka'annahu bukar ramli, dan seolah-olah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini belahan rambutnya ini seperti belahan daripada pasir. Jadi kadang-kadang modelnya model tengah, kadang model pinggir, rapi. Cara menyisir Nabi Muhammad SAW terhadap rambutnya itu rapi. Itu Nabi Muhammad SAW. Warubama ja'alahu khadaira arba'an, dan ada kalanya Nabi Muhammad SAW itu menjadikan rambutnya menjadi empat jalinan, depan dua, belakang dua, tengah-tengah telinga. Yukhriju kulla udhunin min bainil khadirataini, yang keluar telinganya muncul daripada kedua jalinan ke depan dan ke belakang itu. Kadang model empat begini rambutnya Nabi Muhammad SAW. Warubama ja'ala sya'rahu ala udhunaihi fatabdu sawalifuhu talak. Jadi Nabi Muhammad SAW terkadang juga menjadikan rambutnya ini menjadi ja'ala sya'rahu ala udhunaihi, menjadi daripada di atas daripada kedua telinganya, sehingga kelihatan daripada putih-putih yang dimiliki daripada permukaan lehernya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang rapi dalam penampilan rambut. Nah, ini dapat kita ambil sunnahnya apa? Sunnah merapikan rambut. Jadi jangan
Nabi tidak pernah mencontohkan tasyabuh, tidak pernah mencontohkan tasyabuh seperti tasyabuh lil mar'ah atau tasyabuh lin nisa ataupun tasyabuh kepada yang lain yang menjadikan nanti potongan rambut menjadi, ya contoh ada rambut-rambut yang potongannya nggak pas lah, ada potongan-potongan rambut yang nggak pas yang sesuai dengan kebiasaan. Wa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dunal jummati. Jadi rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu banyak pernak-pernik, tidak banyak hiasan-hiasan wafaqal wafur, dan tidak berlimpah daripada berbagai macam sesuatu yang ada di dalam rambutnya. Tidak ada ikatan-ikatan, tidak pakai segala macam pernik-pernik yang ada di rambutnya. Wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yatribu ila mankibaihi wa katsiran ma yakunu ila syami udunaihi. Dan bahwasanya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya sampai kepada pundaknya, dan lebih banyak lagi adalah sampai kepada cupingnya, panjangnya kadang sampai pundak, kedua pundaknya, bahunya, kadang sampai ke telinganya. Itulah rambut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazdilu sya'rahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang itu menyisir rambutnya ke belakang, menyisir ke belakang, seperti bapak-bapak sisiran ke belakang. Wa kanal musyrikuna yafrukuna ru'usahum wa kana ahlul kitab. Nah, sedangkan orang-orang musyrik ini ya berbeda dengan umumnya daripada wa kana ahlul kitab yasduluna ru'usahum. Ahlul kitab itu ya melepas ke belakang atau menyisir ke belakang, menundukkan daripada rambut kepalanya. Wa kana yuhibbu mafaqatu ahlil kitab. Dan Nabi Muhammad SAW ini cenderung lebih dominan terhadap apa yang dilakukan oleh ahlul kitab daripada melakukan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nah, tetapi kemudian summa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Tetapi kemudian Rasulullah pun tidak menyerupai apa yang dilakukan oleh orang musyrik, dan juga tidak menyerupai apa yang dilakukan oleh ahlul kitab, punya potongan rambut sendiri begitu sempurna. Sampai masalah rambut saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berusaha untuk menyelisihi apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang daripada musyrikun dan juga daripada orang-orang ahlul kitab. Pelajarannya apa Bapak-bapak sekalian? Dalam masalah yang kelihatannya bersifat jasadi saja, berusaha untuk menghindari tasyabuh. Apalagi masalah-masalah yang kaitannya dengan akidah. Seperti contoh kemarin, tanggal 25 Desember. Orang kalau ini dengan akidahnya akan ikhtiyat. Ikhtiyat. Toleransi, tasammu tetap harus diperhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Kita toleransi, kita tasamu, menghargai, tapi tetap harus bisa membedakan manakah yang itu merupakan akidah, manakah yang itu merupakan muamalah. Jangan menyeret-nyeret masalah akidah dijadikan muamalah. Kan ada yang membolehkan, betul ada yang membolehkan. Tetapi orang yang membolehkan itu sudah punya keyakinan bahwa di dalam dirinya tidak ada tasdik, tidak ada tasdik membenarkan bahwa ono itu benar begitu. Pertanyaannya kembali kepada kita, sudahkah dalam diri kita tasdik? Sudahkah dalam diri kita paham sejarahnya sehingga tidak ikut-ikutan ya? Sehingga tidak ikut-ikutan kita itu bukan karena kan ada yang membolehkan. Nah, ini bukan masanya lagi. Di dalam masalah akidah ini bukan masalahnya lagi kita itu hanya taklid buta, tapi di sini perlu digali argumentasi syar'inya sehingga muncul ittiba bagi kita adalah bukan lagi muqallid buta, tetapi yang muncul adalah muttadi', orang yang mengikut tapi tahu argumentasi, bukan hanya ikut mengetahui dalil atau argumentasi, tetapi juga tidak ada tasdik terbersit dalam qalbu kita bahwa ono benar sehingga muncul ucapan selamat. Paham maksud saya ya? Yang kemarin itu sempat ramai
Ini kembali ke sini loh. Kalau ucapan kita saya kan ikut yang membolehkan. Oh monggo, nggak masalah. Tetapi ketika ucapan itu dalam qalbu kita terbersit tasdik, membenarkan yang sifatnya akidah, muncul itu sifat syirkun. Makanya ikhtiyatnya apa? Diem. Udah, lakum dinukum waliyadin. Moga-moga bisa dipahami Bapak sekalian. Tersirat saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasan as-sabalati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang bagus rambut godeknya. Apa ini namanya? Nah, cambang ya. Rambutnya cambangnya bagus. Wa man as-sabalati muqaddimul ya, muqaddamul lahyati ya. Ya, sabalah itu adalah pendahuluan daripada jenggot. Ya, benar cambang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kasal lahyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang tebal jenggotnya. Bersyukurlah orang-orang yang jenggotnya tebal. Tapi jangan pesimis bagi orang yang tidak punya jenggot. Jenggotan ya syukur, enggak jenggotan juga syukur. Wa kana yu'fi lihyatahu wa yakhudhu min syaribihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memelihara jenggotnya dan mencukur atau memotong atau mengambil daripada kumisnya. Sunnah Nabi itu mencukur atau memotong tipis kumis dan memelihara jenggot. Dan kalau dalam samal ini diterangkan bagaimana panjangnya jenggot Nabi. Panjangnya jenggot Nabi tidak lebih daripada satu kepal tangan. Kebetulan jenggot-jenggot kita pada hilang semua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Pak, itu Nabi. Mau diikuti bagus itu karena sunnah. Jadi dari ini kita jangan apa ya? Jangan membuli lah. Wah, ngapain jenggotan? Wah, ngapain ngerok kumis? Jangan, itu memang kalau dia niatnya adalah ittiba ila sunnati Rasulillah, kalau memang dia niatnya ittiba kepada sunnah Rasul, ya biarin. Berarti dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuli, ikut-ikutan orang Arab. Ngapain ikutan orang Arab? Kita ikuti budaya Arab, ikuti budaya lokal, ikuti budaya daerah. Akhirnya timbul kebencian kepada Arab. Wah, bahaya. Kita beragama Islam, berpegang pada Al-Quran, bahasanya bahasa Arab, bahasa surga bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, kamu benci kepada orang Arab. Bahaya kalau begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhudhu min lihyati syarifah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memangkas daripada jenggotnya yang mulia, min ardiha wa tuliha, daripada lebar atau luasnya dan panjangnya. Jadi artinya dalam hadis ini jangan dimakan mentah-mentah. Nabi Muhammad SAW tidak punya jenggot. Nah ternyata kalau ada yang menemukan hadis ini, wakana, ini bagi orang-orang yang gak suka jenggotan nih, wakana sallallahu alaihi wasallam yakhudhu min lihati syarifah min ardiha wa tuliha. Ini kalau ada orang yang menemukan begini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu mencukur jenggot, mencukur daripada jenggotnya yang mulia, daripada luas dan panjangnya, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi, tapi dalam paham jumhurul ulama ahli hadis itu hadisnya adalah dhaif. Kalau orang-orang yang tidak suka kepada orang yang jenggotan menggunakan hadis ini, mohon maaf, hadisnya adalah dhaif. Ini musannifnya objektif menyampaikan ini hadisnya adalah hadis Tirmidzi dhaif. Maka sallallahu alaihi wasallam yuksiru tasrih lihyatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang suka menceraikan itu maksudnya begini-giniin jenggotnya. Jadi bukan dikumpulin jadi satu dikepang kayak Pepi, bukan Pak Marsono, bukan begitu. Jadi kalau nanya bagaimana kalau jenggot itu dibikin linting-linting di apa ini nih? Di kelabang. Itu bukan sunnah. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru tasrih lihiyatihi. Nabi itu mencerai-beraikan daripada jenggotnya, dibikin kayak
lebarlah, bukan begini dijadiin satu di kelabang atau dikuncir begini, enggak, itu bukan sunnah Nabi, itu sunnah artis. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufarriquhu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpisah daripadanya. Apa yang tidak pernah berpisah? Siwakuhu, siwaknya. Selalu kemana-mana Nabi membawa siwak. Ini satu budaya yang kita masih susah sekali untuk, satu sunnah yang kita masih susah sekali untuk melaksanakannya. Apa? Siwak. Padahal siwak itu Masya Allah keutamanya luar biasa. Wala mushtuhu, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tidak berpisah dengan apa? Dengan sisirnya. Nabi kemana-mana bawa siwak, bawa sisir. Wa kana yanzuru fil mir'ati, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang, ya, gemar berkaca, bercermin, melihat penampilannya. Jadi seorang yang menjaga penampilan, siwak, sisir, kaca, idza saraha liyatihi. Nah, dikhususkan ketika Nabi Muhammad SAW membuyar-buyarkan atau mencerai-beraikan daripada jenggotnya. Jadi ngelihat begini, wah, bagaimana nih jenggot saya nih. Itu Nabi Muhammad SAW orang suka begitu. Juga kadang-kadang disisirin. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sallallahu alaihi wasallam idza tama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan atau peduli terhadap sesuatu, aksara min masilihiyatihi, maka Nabi banyak dalam ketika memberikan sesuatu itu menyentuh daripada jenggotnya. Momennya ngeliatin, nah begini dilihat-lihatin sambil nyentuh-nyentuh daripada jenggotnya, ya kayak orang lagi apalah begini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamma, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, akhadha lihyati biyadihi yanzuru fiha. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, jenggotnya di ini apa namanya, kayak ditarik-tarik begini, dilihatin sedih Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini yang sunnah bagi kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa khallala lihyatahu bil ma. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka Nabi menyelai jenggotnya, ya, menyenyai jenggotnya dengan air, disela-selain supaya airnya masuk ke dalam daripada jenggot tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian luar biasa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk sunnah-sunnah yang pasti di dalamnya itu mengandung hikmah, ya. Yang di dalamnya ini sunnah itu pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Seperti contoh nih, ada satu sunnah ketika diterangkan dalam satu hadis bahwasanya membunuh binatang itu sunnah. Contoh binatang yang sunnah dibunuh, contohnya apa? Cecak, ya. Pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah memerintahkan cecak dibunuh? Ternyata akhir-akhir ini kan baru ketahuan ternyata secara medis bahwa cecak itu kan mengandung bakteri, ya Pak, ya. Bersentuhan kulitnya aja bisa kena bakteri, apalagi ketika cecak itu kena makan atau apa, atau ada bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan diare dan sebagainya. Jadi setiap sunnah, setiap hal yang dilakukan oleh Nabi, dan itu yang dianjurkan untuk dicontoh, ambil sunnah itu menganjurkan sunnah yang untuk dicontoh kepada kita, itu di situ pasti ada hikmah. Dan setiap larangan yang dilarangkan oleh Nabi itu di situ pasti ada mudarat. Nah, kayak kita digambarkan begini-begini, Nabi begini-begini, kenapa mesti kita mengikutinya? Karena di sini ini ada hikmah yang luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru dan narasihi wa tasrih lihyatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi yang suka memberikan minyak atau meminyaki daripada rambutnya, meminyaki daripada kepalanya, pakai minyak rambut. Wa tasrih lihyatihi, dan menyisir daripada jenggotnya. Wa yuksiru tikhadul qina, dan juga Nabi Muhammad SAW itu adalah, ya, memperbanyak
memperbanyak daripada minyak kepada tudung. Kalau kita itu tutup ya, kayak semacam kain begini ditutup, tutup kepala, yang ujung-ujungnya di dalamnya itu banyak nanti ada minyak-minyaknya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dahana, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuangkan minyak sobak, maka Nabi menuangkan fi rohatihi, di telapak tangannya, al yusra yang kiri, fabada'a bihajibaihi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai meminyaki daripada kedua alisnya, summa ainihi, diminyaki oleh Nabi, summa ra'sihi, kemudian daripada kepalanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang suka memulai sesuatu itu dengan menggunakan daripada bagian kanan. Pertama adalah fi tuhurihi idza tatahhara, di dalam bersuci ketika beliau bersuci, di dalam hal-hal yang kaitannya dengan bersuci, kesucian ketika beliau bersuci, menggunakan didahulukan anggota-anggota yang kanan. Berwudu dengan berwudu dengan anggota yang kanan, mandi jinabah dengan anggota kanan. Jadi orang mandi jinabah kan sunnahnya ambil air, kalau nggak pakai kucuran, yang pertama diguyur bagian anggota badan yang kanan sini, setelah anggota kanan baru tengah-tengah dari kepala ini, baru bagian kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala, dan Nabi Muhammad SAW suka memulai bagian yang kanan ketika beliau contohnya adalah menyisir rambut daripada rambut beliau. Menyisir pun diutamakan bagian yang kanan. Wa finti'alihi idzan ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW itu suka memulai daripada anggota yang kanan ketika beliau memakai sendal. Berarti kalau bapak-bapak saya pakai sendal, pakai sepatu, pakai kaki kanan dulu, niatnya ittiba ila sunnati Rasulillah, dapat pahala Pak. Menyisir bagian kanan dapat pahala, mandi bagian kanan dapat pahala, karena niatnya ittiba atau mengikuti kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam semua daripada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya hal-hal yang baik. Wa kanat yaduhul yusra, dan keberadaan daripada tangan kirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah li khalaihi, untuk istinja, cebok. Jadi kebalik, makan tangan kiri, cebok tangan kanan. Yang pas makan tangan kanan, cebok tangan kiri. Li khalaihi, untuk hal-hal yang kotor. Wa makana min adza, dan wa makana min adza, dan tentunya hal ini adalah kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya yang kalau bahasa kita, yang kanan untuk yang baik, yang kiri untuk hal-hal yang tidak baik atau yang bersih untuk yang tidak bersih. Wa idza nama qajaa idza jaa ala jambil aimani mustaqbilal qiblah. Wa idza nama, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur, ittaja'a, Nabi Muhammad tidurnya miring. Itu jangan ala jambihil aiman, Nabi Muhammad SAW itu tidurnya atas miringnya adalah miring kanan, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi mengajarkan ketika kita tidur kok tidurnya miring kanan menghadap kiblat? Berarti kepala di bagian mana Pak? Utara. Kepala bagian utara kalau miring kanan berarti menghadap kiblat. Secara medis luar biasa. Coba ditanya, digali, kenapa tidur miring? Kenapa tidurnya Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan? Tidurnya Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan tidur terlentang, miring kanan, atau bahkan tengkurap. Kenapa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kok tidur miringnya miring kanan di lambung bagian kanan? Itu ada apa sebenarnya? Secara medis luar biasa. Secara medis luar biasa. Bahkan cara minum beliau, kenapa minum yang dianjurkan kok gak langsung gelegak, itu kenapa? Dan kenapa minum yang dianjurkan kok juga dalam posisinya adalah posisi duduk, bukan dalam posisi
berdiri, itu kenapa? Itu setiap sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada hikmah yang banyak. Jangankan tidur, senyum saja jadi obat. Sehingga tidak salah ketika Nabi bersabda, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah, dan senyum itu termasuk terapi. Orang yang banyak senyum karena bahagia, karena plongnya, karena leganya hatinya, insya Allah sehat. Sebaliknya orang yang selalu bersengut karena mungkin dalamnya menahan sesuatu, mangkal atau apa, banyak penyakit itu. Banyak penyakit. Maka mari kita bikin jiwa kita plong dan banyak-banyak senyum. Nggak usah terlalu banyak pikiran, apalagi lagi banyak penyakit, lebih baik happy. Ini supaya menjadikan imunitas kita juga, imunitas tubuh kita naik. Termasuk dalam pola tidur Nabi mengajarkan idza nama wattaja'a ittaja'a ala jambil aimani. Nabi itu tidurnya miring di atas lambungnya bagian kanan, dan Nabi menghadap kiblat. Cobalah praktekkan tidur semacam ini, insya Allah akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li'aqlihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal-hal yang bagian kanan di diri beliau adalah li'aqlihi. Karena makan beliau, menjadikan tangan kanan beliau adalah li'aqlihi. Makan beliau, wasyurbihi, minum beliau, wa wudu'ihi, wudu beliau, wasyabihi, memakai pakaian beliau. Jadi pakai pakaian itu juga aturannya, sunnah nabinya ya tangan kanan dulu, jangan tangan kiri dulu. Wa akhidhihi, ya mengambilnya sesuatu beliau, wa ngatoihi, dan mengasihnya beliau. Kalau ngasih pakai kanan, jangan nih saya kasih pakai kiri. Wa shimalahu, dan menggunakan tangan kanan beliau lima siwa dzalika, untuk hal-hal selain ini. Ini ajaran Nabi yang luar biasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarajjalu ghiban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang bersisir tetapi jarang, artinya tidak sering-seringan sisir. Kayak pernah saya bahas kemarin itu, kalau nggak salah, Nabi itu cara bersisirnya bukan kayak pesolek, setiap waktu sisiran. Beliau sisiran, tapi sisirannya itu kadang-kadang, tidak setiap waktu. Maksudnya adalah hinan ba'da hinin. Jadi sekali waktu aja. Wa kana syaibuhu sallallahu alaihi wasallam fil ra'si. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki uban di kepalanya. Wa lihyati syai'an qalilan. Ada juga jenggot dan sesuatu di jenggotnya sedikit. Nahwa sab'a asyarata sa'ratan. Semisal daripada 17 rambut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya uban. Abu Bakar berkata, wa qala Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, qad syibta, sungguh engkau telah ubanan wahai Nabi. Sahabat Abu Bakar melihat engkau ubanan wahai Nabi. Qala Rasulullah SAW bersabda, syayyabatni, menjadikan aku ubanan. Kalau bahasa kita, tahu enggak Abu Bakar apa yang menjadikan aku ubanan? Syayyabatni Hudun, telah menjadikan uban aku surat Hud, wal Waqi'ah, dan surat Waqi'ah, wal Mursalat, dan surat Mursalat, wa amma yatasaalun, surat amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat, dan surat idza syamsu kuwirat. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya yang menjadikan beliau ubanan ini adalah surat Hud, surat Waqi'ah, surat Mursalat, surat amma yatasaalun, dan idza syamsu kuwirat. Dikarenakan apa? Listimali hadhihi suwar, dikarenakan muatan yang ada di dalam surat-surat ini ala bayani ahwalil qiyamah, menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kiamat. Mimma yujibu khawfahu ala ummatihi, daripada hal-hal yang mewajibkan atas umatku untuk takut kepadanya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi Muhammad SAW ubanan itu karena diantaranya menurut hadis ini karena belum memikirkan surat Hud, waqi'a mursalat amma yatasaalun idza syamsu kuwirat, karena Nabi paham apa-apa yang termuat di dalam surat-surat ini yang mengandung kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kiamat, yang sebenarnya hal itu mewajibkan takutnya umatnya juga kepada takutnya Rasulullah SAW takut kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad khawatir terhadap umatnya, dan sebenarnya umatnya ini juga harus khawatir, harus takut dengan hal-hal yang kaitannya dengan kiamat. Belum kiamat, baru alamat saja sudah menakutkan. Makanya banyak kan hadis-hadis yang termasuk dalam asyarat sa'ah, alamatus sa'ah, asyratus sa'ah. Nabi memberikan daripada alamat-alamat daripada kiamat. Nanti kalau kiamat akan begini-begini, nanti kalau kiamat akan begini-begini. Itu sebagai rambu-rambu supaya umat Nabi Muhammad SAW hati-hati. Karena Nabi Muhammad SAW sudah sangat paham dan diberikan mukasyafah oleh Allah, diberikan pengetahuan oleh Allah tentang kehebatan daripada kiamat, kehebatan sebelum kiamat, kehebatan atau luar biasanya ketika proses terjadi kiamat, bahkan hebat dan luar biasanya kejadian-kejadian yang terjadi setelah hari kiamat. Asyratus sa'ah saja fitnahnya sekarang luar biasa. Munculnya orang-orang kolaborasi, munafiqun, syirkun, harbiyun. Munculnya ulama-ulama ulama-ulama dunia, pemimpin-pemimpin zalim yang tidak adil, merajalela di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Mungkin nanti setelah bencana alam akan munculnya perang besar, dan ini tidak bisa dihindari. Dan apa-apa yang distatementkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat sunnah-sunnahnya yang mengingatkan kepada umatnya hampir 100% kejadian, tinggal beberapa saja yang belum terjadi menjelang daripada kiamat. Yang belum muncul adalah munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dajjal, munculnya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalau melihat situasi dan kondisi sekarang ini sudah semakin luar biasa. Maka jamaah sekalian, perbanyak doa. Minimal yang disunahkan adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Atau paling tidak hafalkan 10 ayat daripada surat Al-Kahfi. Supaya apa? Perlindungan kita. Maka sekarang banyak banyak ulama-ulama mengajarkan kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kemungkar, dengan kezaliman yang luar biasa, yang pada hakikatnya mungkin nanti kita akan ditanya oleh Allah. Udah jelas perintah Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya cegah dengan tangannya, cegah dengan kemampuan kekuasaannya yang dia miliki. Apabila kita melihat kemungkaran, apabila tidak mampu dengan lisannya, apabila dia tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah ad'aful iman, lemah-lemahnya iman. Intinya kalau ada kemungkaran sebagai contoh adalah cegah dengan tangan kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hati kita. Bukan malah membenarkan, menjadi pendukung daripada kemungkaran-kemungkaran itu. Dan itu tidak akan terjadi. Karena sekarang jamaah sekalian, banyak orang yang berprinsip begini, lebih baik kita cari aman saja, berusaha jadi orang baik. Benar yang dikatakan oleh Nabi, di akhir zaman nanti akan banyak orang-orang baik. Baik untuk kebaikannya sendiri, tapi jarang orang-orang yang berusaha menjadikan keadaan lebih baik. Dan biasanya ini termasuk yang kategori orang yang berusaha menjadikan keadaan lebih baik. Ini adalah orang yang berimbang
di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi yang memang memiliki resiko tinggi adalah orang-orang yang nahi mungkar. Yang repot sekarang itu lebih baik kita jadi orang baik, diem, nggak ada resiko. Tapi ketika melihat kemungkaran malah menyalahkan, malah membuli, malah membabi buta, berusaha menghantam orang-orang yang berusaha membuat keadaan lebih baik atau istilahnya nahi mungkar. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga yang timbul itu apa? Kemunafikan di mana-mana. Dan kita khawatir jangan-jangan kita bagian daripada orang-orang itu. Kita bagian daripada orang-orang yang munafik. Kita mengaku tiap hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika kita benci kepada orang-orang yang berusaha nahi mungkar dan malah membiarkan kemungkaran itu, biarlah sendiri-sendiri. Mau mabok, mau teler, mau ngerampok, biarin dia urusannya sendiri kok. Yang penting kita jadi orang baik. Giliran keluarganya dirampok, giliran keluarganya jadi pemabok, baru puyeng dia. Pernah ceritakan Pak? Pernah dengar cerita siapa itu? Yang ada di satu kampung, ibaratnya si A sama si B. Yang satu ngomong si A, "Hei B, di kampung kita ada warung minuman keras lu. Biarin aja, yang penting kita rajin ibadah ke masjid." Cerita lagi, "Hei si B, kenapa? Ini satu RT udah pada mabuk-mabukan nih. Biarin aja, mereka nggak ganggu kita ke masjid. Lebih baik kita rajin tetap ke masjid. B, ini satu kelurahan udah pada mabuk semua." Hah? Mabuk semua? Ayo kita nahi mungkar. Udah telat. Mau yang jualan, yang mabuk, bahkan yang tambah prostitusi di situ semua warga kampung kita. Akhirnya si B ada kabar apa? Ini masjid bikin pusing orang yang mabuk, masjidnya mau ditutup. Itu bisa terjadi bapak-bapak sekalian. Kalau satu kemungkaran yang kecil dibiarkan, satu keburukan yang kecil dibiarkan, biarinlah itu keburukan, itu kemungkaran kan tidak mengganggu kita. Kita jangan ganggu dia, toleransi. Tidak ada upaya untuk menyadarkannya. Tidak ada proses hisbah, tidak ada proses dakwah. Buru-buru jihad, hisbah kagak, dakwah kagak, udah biarin. Mereka kita. Yang penting mereka nggak ganggu kita ngaji. Iya, mereka ganggu kita ngaji. Tetapi kalau itu sudah hitamnya sudah, bakal tutup itu kebaikan. Tidak ada lagi titik kebaikan. Sama yang terjadi di tengah-tengah kita. Bisa ketika kita membiarkan dalam satu sekup RT, dalam satu sekup RW, dalam satu sekup perumahan, bahkan yang luas dalam satu negara, kemungkaran dibiarkan merajalela, sedangkan kebaikan-kebaikan tidak diperjuangkan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada lagi pada diri orang Islam, dan kemungkaran itu telah merajalela rata, maka jangan berharap ada kebaikan di situ. Yang salah siapa? Yang salah si B tadi. Biarin aja, nggak ganggu kita kok. Biarin aja. Nah, nggak ganggu, biarin itu yang akhirnya timbul penyesalan. Kenapa dulu kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Dan itu perjuangan. Nah kalau kita sekarang, nah kita mau bagaimana? Kita nggak bisa. Masih bisa. Allah masih ngasih sama kita. Dengan apa? Qabiqalbihi. Minimal dengan doa. Ad-doa usilahul mu'min. Maka kalau ada orang yang lagi berdoa, ini doakan Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum muslimin. Amin. Jangan ngikuti orang yang begini, mohon maaf. Islam itu nggak perlu ditolong. Karena apa? Islam itu punya Allah. Allah itu kuat. Makanya aneh ya. Aneh ini. Aneh. Ada ormas punya label. Di situ tulisannya apa? Nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Dalam sekali itu, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Mubarin pengajian. Gimana nahnu ansarullahnya? Ya Allah. Allahumma ansuril Islam muslimin, perlu itu. Wa alikil wa dammir a'da'ad-din. Rusak, bubarkan. Siapa? Musuh-musuh agama.
Karena kita udah mau apa lagi, Pak? Mau apa lagi? Dan kalau kita diem nggak ada andil di dalamnya, minimal Masya Allah, kita Masya Allah. Itu bukan provokasi, bukan. Kita ngeliat ke depan itu menyeramkan. Menyeramkannya apa? Masa kita sudah begini, gimana kita membayangkan masa anak cucu kita nanti? Nah itu kan urusannya Gusti Allah. Ya udah, kalau mau pakai prinsip itu urusannya Gusti Allah nanti. Yang penting kita sekarang happy. Nah Masya Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meneladani daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya ya, di samping mempelajari hal-hal yang kaitan dengan yang bersifat fisik, juga sikap, bagaimanakah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketegasan beliau ketika berhadapan dengan harbiyun, ketegasan beliau ketika menyangkut masalah agama. Jadi jangan hanya mengatakan Rasulullah itu kan orang yang lemah lembut, bukan hanya lemah lembut, tegas. Jangan diambil lemah lembutnya, tapi juga Rasulullah SAW adalah tegasnya. Ya, salah satu dari kelemah lembutan beliau adalah syayyabatni hudun, telah menjadikan aku beruban. Surat Hud, Waqi'ah wal Mursalat, dan ini menjadi renungan bagi kita. Rasulullah SAW mimma yujibu khaufahu ala ummatihi, yang Rasulullah itu khawatir dengan umatnya, dan umatnya harusnya juga dengan takut. Wasu'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala al-khudabah, apakah Rasulullah SAW mewarnai daripada rambutnya, mengecat daripada rambutnya? Qala na'am. Wa an Abdillah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'r Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik maghduban. Rasulullah rambutnya dicat. Tapi cat Rasulullah bukan cat kayak kita, Bapak-bapak. Ini masyhur di kalangan kita. Ada orang suka ngecat rambut. Biasanya dicat rambut pakai warna apa? Hitam. Hitam dalam rangka menutupi uban. Sebenarnya kurang pas. Kurang pas yang pertama apa? Orang ubanan kalau mau dicat itu kalau bisa jangan pakai warna hitam. Pakai warna selain hitam, merah, warna apa itu. Dan hati-hati kalau mau mengecat, jangan memakai cat yang sifatnya nanti menjadikan ibadah tidak sah. Contoh memakai cat yang menghalangi air ketika bersuci, baik wudu maupun mandi janabah, airnya tidak nyampe rambut. Memakai cat umpamanya cat yang bukan ini, cat yang nempel begini, akhirnya ketika berwudu atau mandi wajib tidak nyampe ke rambut karena terhalangi oleh cat. Jangan. Nah, itu tidak boleh begitu. Wa fi sahhaini min turki kasiratin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalqib lam yaqulu syaibahu awan al-khidabi wa inna maqdaman kana indahu syai'un min sya'rihi pada wafatihi sallallahu alaihi wasallam yakuna abqalahu. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu bukan cat, tetapi itu bukan cat lah. Ada yang mengatakan itu bukan cat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai kuning. Mewarnai kuning lihyatahu, daripada jenggotnya, bil warsi, kelawan dengan waros wa za'faron. Ini ada, kita sering lihat ya di media sosial, seorang Habib yang suka mewarnai jenggotnya itu pakai warna kuning. Habib siapa ya? Habib Umar. Itu memang Rasulullah pernah langsung Rasul. Nah ini di sini ternyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan wa fi sahihaini aidan wa sunan Abi Dawud, diceritakan di dalam kitab sahihaini dan Abu Daud dan Sunan Abu Daud, an Ibnu Umar radhiyallahu, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yusaffiru lihiyatahu bil warsil wa za'faron. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai kuning daripada jenggotnya dengan tumbuhan waros dan za'faron. Jadi besok kalau mamanya bapak-bapak jenggotan diwarnai kuning nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa daripada diwarnai putih. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kan Qatadah qala qultu li Anas bin Malik al-Khudab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambut, memakai cat sallallahu alaihi wasallam. Qala lam yablugh dzalika inna ma kana sya'an fi sudghaihi. Hanya beberapa uban saja di pelipisnya. Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu
khutbah bil hina, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memakai atau mewarnai daripada ininya dengan hina dan wal katam. Nah, ini hal-hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang penting, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya, yukallimu adfarahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memotong kuku-kukunya. Tadi tidak memelihara panjang kukunya. Wa yakussu syaribahu, dan memotong daripada kumisnya yaumal jumu'ah. Sunnahnya adalah hari Jumat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sya'ri wal afar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memendam apa ya? Mengubur ya, memendam lah. Bidafni sya'ri wa adfari, untuk mengubur, memendam daripada rambut dan kuku. Kalau kita kuku dan rambut diapain, Pak? Dibuang ya, dibuang. Padahal sunnahnya diapain? Dipendem. Kalau kata Pak Ahmad dulu di kampung, kalau ini dipendem jadi apa, Pak? Kunang-kunang ya, Pak. Orang kampung begitu dulu ya. Kukunya dipendem, nanti akan jadi kunang-kunang. Itu TBC kayaknya, TBC itu ya. TBC. Tahayul bid'ah curopat kayaknya itu. Enggak ini. Tapi sunnahnya wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sya'ri wal adfar. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubur daripada rambut dan kuku-kuku yang telah dipotong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sab'i asya'a, sab'ati asya', bidafni sab'ati asya'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubur 7 macam hal. Minal insan, dari manusia. Minal insan, Pak. Ini sebenarnya insan kalau dikaji, Pak, panjang, Pak. Manusia dalam bahasa Arab di dalam Al-Qur'an itu kan ada insan, ada nas, ada bashar. Kita ini sebenarnya apa? Kita bashar, nas, apa insan? Kita insan. Apa itu insan? Apa itu bashar? Itu nas. Itu nanti kalau kita gaji itu, kita akan masuk dalam makalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, maka sungguh dia akan kenal Tuhannya. Kenali diri kita, al-bashar, an-nas, al-insan. Kalau nggak mau mengkaji itu, ya udah, adanya saja. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikubur? Yang pertama adalah asy'ru, rambut. Potong rambut, kubur. Jangan dijual malah rambutnya. Wadzufru, kuku juga dikubur. Waddamu, darah. Walhidatu, ya, hidatu itu apa namanya? Ini kalau kita bilang roti tawar, apa namanya? Pembalut. Walhidatu, kain pembersih haid itu, pembalut itu. Jadi mengubur rambut, kuku, darah, kain pembersih haid, wasinu, gigi. Kayak orang sekarang, giginya rontok yang mana, Nak? Yang bawah. Diapain, Pak? Lempar ke atap. Biar apa? Biar giginya nggak merongol gitu kan. Terus giginya yang rontok yang mana? Yang atas. Dibuangnya kemana? Ke bawah, biar lurus ke bawah giginya, nggak nongol ke depan. Bukan begitu. Sunnahnya mau gigi atas atau gigi bawah itu dikubur. Kalau punya tanah, nah, karena kita nggak punya tanah di sini ya ngubur di tanah orang dimarahin. Wal alaqatu, gumpalan darah. Yang umpamanya ada orang keguguran. Wal masyimatu, ari-ari. Ari-ari itu dikubur, tapi dikuburnya bukan kayak orang sekarang, dikubur, dikasih lampu, terus diapain? Ya itu saya nggak tahu ajaran dari mana. Jadi, masya Allah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan, saya ulangi, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sab'ati asya'a, memerintahkan untuk mengubur 7 macam hal daripada manusia. Asy'aru, rambut, wadzufru, kuku, waddamu,
darah, wal haidatu, ya haidatu adalah kain pembersih daripada haid, wasinu gigi, wal alaqatu gumpalan darah, wal mashimatu dan ari-ari. Sebagai penutup, Mu'an Anasin radhiyallahu taala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallaqu yahlikuhu wa tafa bihi ashabuhu fama yuridu an tawasharahu illa fi yadi rajulin. Jadi bahwasanya sekali lagi ini adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita bisa, ya meskipun tidak 100% bisa meneladani apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kalah pentingnya bukan hanya sunnah-sunnah yang bersifat dengan lahir, tapi sunnah-sunnah yang kaitannya dengan akhlak-akhlak yang lain, terlebih sebagai pegangan kita hidup di akhir zaman. Moga-moga menjadi orang-orang yang seimbang dan tetap terjaga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waspada, sekali lagi waspada masalah iman, masalah akidah. Sehingga tidak salah kalau mungkin ada ulama, ada ustadz yang bilang kalau ada orang suka membenarkan ininya orang, sedangkan ke temannya sendiri satu akidah suka menyalahkan dan sebagainya. Coba di cross check daripada ibadah sholatnya, terutama sholat subuh berjamaahnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqqihna wa faqqihna lil muqarrabati lana fi dinina rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur al islam wal muslimin wa ansur ikhwanal muslimin wa ansur jami'al mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.